pandangan kamu tuh cowok tuh bagaimana sih? Ya emang sih nggak semua cowok kayak gitu, tapi itu rata-rata pasti sifatnya kayak gitu. Ya, kayak gitunya gimana? Nyakitin. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, sehat ya. Kali ini frame kita agak sedikit berbeda. Saya di tempat bersama dengan keluarga kecil saya. Ada berapa kita? Ada ribuan ya. Tepuk tangan dulu dong. Gimana rasanya Aurel jadi bintang tamu yang pertama? Asik jadi bintang. Oke ya. Saya tahu pasti Aurel dan semua teman-teman yang ada di sini nggak nyangka bakalan begini, dan saya berharap ini majuin dikit, kenapa sih? Jangan jauh-jauh, kita biar akrab gitu ya. Karena di sini pengarah gayanya nggak ada, jadi pastikan suaranya agak kenceng ya, karena di sini ketahuan kalau suaramu lemah gitu ya. Oke ya? Nggak kedengeran, maju aja. Nih, dibuat kamu lah. Oke, saya sudah siapkan di sini di layar laptop saya ada beberapa yang harus kita bahas, tapi saya sesuaikan dengan orangnya. Dan kalau kelas 9 semua pasti dapat, kalau kelas 7 8 hanya yang beruntung saja. Oke ya? Iya. Buat pertama, nggak boleh ngintip. Aurelia. Oke. Gimana kabarnya? Baik. Apa perlu dipegangin ya? Enggak. Nggak perlu. Iya. Kan kayak di konten-konten gitu. Apa kabar? Baik. Malu-malu sih. Kenapa? Merasa kurang cantik hari ini? Enggak. Apa yang mau kita bahas? Ada sisa topik, tapi saya akan bahas agak tajam. Seperti yang kau nggak suka. Kita bahas cowok, gimana? Boleh. Boleh dia. Oke, bahas cowok ya. Ini buat yang nonton, tamu kita kali ini itu saya kasih tahu cerita background analisa saya dulu ya. Jadi saya tahu sedikit tentang beliau ini karena dari kelas 7 tidak langsung berjumpa dengan saya, betul ya? Iya. Dengan rekan saya yang satu. Tapi selentingan-selentingan sudah banyak beredar dari kelas 7. Tepatnya lebih di kelas 8 sih. Ya, the one of woman basis ya. Salah satu dari anak basis wanita. Salah satu pemegang account ya. Enggak ya. Semoga tidak benar data saya, tapi yang pasti waktu saya image pertama yang saya dapat waktu ngelihat kamu pertama kali masuk, yang masih teringat nih, yang terbayang sama apa yang terjadi beberapa tahun terakhir. Sepertinya waktu kelas 7 itu kamu secara pribadi udah kelihatan lebih dewasa dibanding anak-anak lulusan SD lainnya. Ya, waktu masuk tuh image-nya udah begitu tuh. Terus udah make up-an juga sih kayaknya. Seinget gue gitu deh. Iya, dia waktu SD dari SD udah begitu kali ya? Udah belum? Enggak. SD belum make up-an? Ya udah cuman pakai lip tint doang sih. Anak SD mana yang kena lip tint coba? Ada ya? Itu anak SD yang sering nyolong di meja rias mama bapaknya kayaknya. Ya, sering nonton konten kecantikan ya? Enggak juga. Terus belajar kayak gitu dari mana? Enggak, dari teman. Teman sekolah? Iya. Teman sekolahmu belajar dari mana? Lihat video-video di YouTube. Ya pastilah lihat konten-konten kecantikan. Either itu kamu atau temenmu yang lain. Semua juga gitu kali ya. Pasti ada influencer dari YouTube atau dari konten yang belajar. Tapi kenapa sih belajar kayak gitu? Karena nggak percaya diri sih. Gak percaya diri maka belajar untuk bermakeup. Iya. Mulai dari SD. Bukan, maksudnya mulai dari belajar makeup itu mulai dari barang apa dulu? Dari lip tint, terus ke bedak, terus ke bulu mata sih. Lip tint, bedak, lalu bulu mata. Supaya apa begitu? Supaya kelihatan lebih wah aja gitu. Kalau mau kelihatan lebih wah tuh ya, muka tuh diputihin, mata dihitemin, udah kayak orang pantomim tuh.
alasannya supaya lebih wah, supaya diapain sama orang-orang yang lihat? Ya biar kan kadang orang banyak banget yang kayak ngejek-ngejek gitu kayak ih jelek banget gini-gini kayak sering ngejek gitu lah pokoknya. Diejek jelek waktu kecil. Jeleknya karena tampilan fisik gitu ya. Iya. Wajah lebih terutama. Emang masalahnya di wajah ada apa? Kan waktu pas SD kan dulu pernah punya tai lalat kan di sini. Oh punya tai lalat dulu? Iya. Sekarang udah nggak ada? Udah nggak ada. Iya, Terus kayak dihilangin gitu loh. Pakai kapur sirih. Ya tips baru ya. Dilangin tai lalat pakai kapur sirih. Saya juga punya loh tai lalat, gede banget, tai gajah kayaknya di belakang. Lihat, kelihatan ya? Kayaknya kapur sirih nggak cukup ya, kapur barus kayaknya. Ya, motivasinya adalah supaya tidak dibully dan tidak dibilang jelek. Ya, kamu melakukan belajar makeup karena merasa dibully, Iya. karena ada tai lalat. Iya. Padahal tai lalat pemberian Tuhan. Tai lalat di sini ya? Nih di sini. Oh di sini, manis loh. Di bibir saya juga ada tai lalat sih. Kata orang tua dulu kalau ada tai lalat di bibir berarti cerewet, di kuping berarti tuh kak dengerin kayak gitu ya. Tapi itu kan dari sononya bukan sih? Iya. Terus kenapa malu karena diejekin? Kalau yang di sini nggak malu? Enggak. Di sini malu, yang di sini nggak malu? Karena udah dipesanin sama bapak kalau pengen ngilangin tai lalat di sini tuh nggak boleh. Nggak ada alasannya. Nggak ada. Mitos. Ya nggak tahu pokoknya nggak boleh. Oke. Nah, itu waktu kelas 7 ya. Waktu kelas 7 saya lihat ini anak kok beda banget sama anak lulusan SD lainnya. Kelihatan jauh lebih dewasa. Dewasa secara fisik ya. Tapi semakin kesini kan kita makin lama makin kenal. Dan ini juga orang yang sering kabur-kaburan kalau saya sedang kita ibadah ya. Tapi saya nggak tahu alasannya apa. Tapi yang saya tahu, saya pernah nyamperin kamu bukan sih? Iya, nyamperin terus saya cuma melotot, saya suruh naik, udah gitu doang kan ya. Kenapa naik waktu itu? Ya karena dipototin. Oh, karena dipelototin. Kan pelototin balik dong. Enggak ya. Iya. Sebenarnya alasan saya manggil kamu sebenarnya cuma nyelamatin kamu sih. Buat kalian-kalian yang mendengar, kalian sudah tahu kalau kalian nggak pengen ibadah silakan. Tapi jangan di tempat yang malah memungkinkan kalian malah diomelin gitu. Bahkan saya ngizinin kalau emang malas ibadah kabarin, betul nggak sih? Ya. Nah, kenapa saya minta dia? Karena dia ini adalah perwakilan dari tema kita yang pertama, yaitu masalah cowok dan masalah percintaan. Menurut kamu cowok yang kamu tahu di kepala kamu tuh sekarang kayak gimana ya? Gak ada. Bukan cowok kamu siapa, di pandangan kamu tuh cowok tuh bagaimana sih? Ya emang sih nggak semua cowok kayak gitu. Tapi itu rata-rata pasti sifatnya kayak gitu. Ya, kayak gitunya gimana? Nyakitin. Nyakitin. Cowok nyakitin nggak? Kenapa cowok nggak nyakitin ya? Tapi menurut kamu kenapa kamu punya pengalaman apa cowok sampai nyakitin kamu? Pernah ditinggalin demi cewek lain. Pernah ditinggalin demi cewek lain. Ceweknya jauh lebih cantik atau enggak? Enggak. Berarti waktu kamu belajar makeup percuma dong. Biar kelihatan lebih cetar, lebih wow, tapi ditinggalin sama cewek yang lebih nggak cantik. Jadi pada intinya kira-kira cowok yang ninggalin kamu itu, yang pergi dari kamu itu ngelihat apa dari cewek itu? Lebih kayak seagama sih sama tuh cewek. Oh, seagama. Tolong didengar ya. Jadi tindakan yang sia-sia dong waktu itu ya? Iya. Tapi kalau beda agama boleh kan pacaran? Ya emang boleh, cuman kan kadang pilihan cowok kan beda-beda. Ada yang mau seagama, ada yang mau beda agama. Berarti buat cewek-cewek, kehidupan kalian itu tergantung pilihan cowok. Adil nggak begitu? Enggak. Nggak adil ya? Tapi kenapa kamu mau diterima waktu ditembak? Gak tau sih, mungkin emang cinta monyet aja. Oh, cinta monyet aja. Waktu itu ngeriset nggak? Cowoknya tuh kalau beda agama, tahu nggak? Enggak, gak tahu. Karena dia nggak pernah nanya-nanya soal agama juga sih. Terus kapan dia bisa tahu kalau kamu beda agama, kalian beda agama? Tahu dari temen SD ngomong ke dia. Oke, itu SD. Kalau di SMP ada lagi nggak kesan yang cowok yang menyakiti hati? Ada. Saya nggak nanya namanya ya. Iya.
Saya cuma pengen tahu apa yang dilakukan sampai kamu tersakiti. Diselingkuhin berkali-kali. Sama cewek yang lebih cantik atau lebih gimana? Enggak sih, lebih kayak tinggi doang tuh cewek. Oh, yang pertama karena perbedaan agama, sekarang karena perbedaan tinggi ya. Kamu merasa ada hal lain yang membuat sampai dia selingkuhin kamu berkali-kali dengan cewek yang sama atau beda? Beda. Yang satu tinggi, yang satu lagi? Satu lagi tuh kayak lebih dewasa gitu ceweknya. Lebih dewasa. Terus diselingkuhin sama apa lagi? Sama kayak anak kecil gitu, kayak lebih dari saya. Lebih muda dari kamu? Iya. Sebentar, saya agak bingung nih. Pertama ada yang diselingkuh sama cewek yang lebih tinggi, betul ya? Terus lebih dewasa, sekarang lebih bocil dari kamu. Kalau gitu kamu kurangnya di mana? Ya nggak tahu, mungkin kurang cantik. Oke. Jadi kesimpulannya ternyata masalahnya bukan di cowoknya ya, masalah di mentalitas kita nggak sih? Pertama, kamu bermake up, nih hasil kesimpulan saya ya, boleh pandangannya boleh dibantah. Pertama-tama banyak orang yang bermake up supaya dia tampil cantik. Kalau gue sih ngelihatnya itu supaya diterima sama orang lain ya. Gimana gue berpenampilan supaya gue diterima orang lain. Terus setelah itu faktanya sama cowok pula, ternyata hal-hal yang kamu persiapkan justru bukan itu yang membuat kamu ditolak. Pertanyaan saya nih, pertama nih, kamu sendiri waktu kamu ngaca tanpa make up, kamu bisa terima diri kamu apa adanya nggak? Jujur aja sih enggak. Oke. Nah itu yang mau saya ajarin sih, teman-teman. Kalau kita nggak bisa terima diri kita apa adanya, termasuk lingkungan kita ya, di mana kita tinggal, siapa orang tua kita, otomatis kita pasti punya rasa kurang percaya diri seperti tadi yang teman kita katakan. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Normalnya kita akan mencari cara bagaimana supaya kita diterima. Kalau tadi caranya dengan bertampil lebih oke ya. Nah tapi kenyataannya kan penilaian orang beda-beda, selera orang beda-beda. Kalau misalkan kita ngikutin selera orang terus nih, menurut kamu mungkin nggak kamu ketemu sama orang yang seleranya kamu? Enggak. Kenapa begitu? Ya enggak. Ya iyalah, dia aja nggak bisa terima dirinya, apalagi orang lain. No hard feeling ya. Jadi teman-teman, gue mau ngomong lebih sih, cuman karena ini di kamera, kita di luar kamera aja ya ngomongnya. Nggak apa-apa. Pertama, terima dirimu apa adanya dulu ya. Jangan sampai kita udah capek-capek investasi di makeup, berusaha tampil cantik, berusaha untuk punya fisik yang body goals ya. Ada teman kamu tuh yang selalu ngomong body goals, saya benci banget sama orang itu, ngomong body goals mulu, tapi nggak mau olahraga, tuh bullshit banget gak sih? Capek. Nah jadi daripada kita pusing-pusing untuk mikirin bagaimana kita diterima sama orang lain, lebih baik kita start from ourselves. Mulailah menerima dengan diri sendiri. Banyak di luar sana ngajarin bahwa kita tuh nggak sempurna. Salah. Kita tuh diciptakan sempurna. Kita diciptakan sempurna dengan apa diri kita apa adanya, dengan kondisi kita apa adanya. Yang membuat kita nggak sempurna adalah bagaimana kejiwaan kita, bagaimana kita memandang orang lain. Saran buat kamu, saya juga punya hal yang sama. Saya dulu kecil seperti teman kamu yang dari 2-3 tahun lalu udah saya bilang, saya sama kecilnya dengan temanmu yang di sini, dan sama mindernya juga, nggak punya kelebihan dan lain sebagainya, sampai satu titik. By the way, usia kamu berapa boleh tahu? 17. Ya, saya terima diri saya itu waktu usia 21 tahun. Ya, saya baru terima diri saya itu waktu usia 21 tahun, dan rasanya nggak enak. Kenapa? Karena baru sadar kemana aja selama ini. Ya, maka mau tahu nggak julukan gue di SMA tuh apa? Julukan gue di SMA tuh BB. Gara-gara ada satu teman gue yang namanya M inisialnya ngatain gue, dan satu angkatan satu sekolah bilang gue BB. Dan itu berlanjut sampai gue kuliah. Dan gue dipanggil BB. Walaupun junior gue nggak ngerti, manggil gue Bang BB. Apa lagi Bang BB?
nggak jelas, nggak ngerti apa-apa. Tapi ya sudah, akhirnya gue terima julukan itu karena gue anggap itu sebagai wujud keakraban. Tapi dari situ gue introspeksi apa yang gue bisa kasih lebih di BB itu sendiri. BB yang seperti apa sih orang tahu gitu ya. Ya sambil gue introspeksi juga, gue selalu pakai. Gue orangnya ternyata suka keringetan loh, suka gampang keringetan, makanya gue sering bawa baju ganti dan sebagainya. Ya kayak gitu-gitulah. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang ngelihat di video kamu tentang cowok? Tapi kalimatnya curang loh. Kalian bilang tuh tadi nggak semua cowok sih begitu, tapi cowok begitu. Padahal kalau di luar kamera tuh pasti dia bilang semua cowok tuh begitu. Gitu ya. Tapi dia nggak berani ngomong kayak gitu, ngejaga image. Santai aja ya, biarin yang ngedit yang pusing. Ya, oke. Jadi message-nya dari teman kamu itu ya, pengalaman hidupnya. Kalau kita terus-terusan berusaha untuk menyesuaikan dengan selera orang lain, dia ya lo yang bilang nggak akan pernah ketemu orang yang sesuai dengan seleranya dia itu ada di diri kita. Oke ya? Jadi itu pesan pertama. Tepuk tangan dulu dong buat temanmu. Thank you Aurel atas keberaniannya untuk di-record. Nanti ini akan menjadi satu kenangan yang bisa kita tertawakan di kemudian hari. By the way, gue banyak loh rekaman kalian, cuman gue nikmati sendiri. Jadi bahan. Dan dia bahan gitu ya. Ya, sesuai dengan pemikiran kalian ya. Kalau pemikiran kalian kotor ya kotor, ya kan? Kalau pemikiran kalian bersih ya bersih. Bahan untuk dikenang. Orang kalian masih bocil-bocil gitu, najis. Ngapain coba? Ada mau pesan-pesan yang mau disampaikan buat yang nonton? Intinya pertama harus percaya diri aja. Terus kedua, kalau buat cowok-cowok tuh harus hati-hati aja deh sama cowok. Buat cowok hati-hati aja sama cowok. Maksudnya itu kayak apa sih, kalau pacaran sama cowok tuh hati-hati aja. Oh, buat cewek-cewek itu ya? Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai ke bawah perasaan banget. Walaupun dia bukan siapa-siapa ya. Apalagi yang HTS. Apalagi yang HTS ya. Gak usah sebut nama, gak apa-apa. Biar merasa tertusuk aja orang-orangnya, gak apa-apa. Oke, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat tamu kita yang pertama. Silakan duduk.